Hodamnya Rasman. Ada yang tahu? Hodamnya Rasman siapa? Aduh. Aduh Gusti, ya Allah, ya. Orang kok siaran langsung kok pakai foto saya. Ya suaranya beda pula, ya bahas-bahas hodam, najing, tralala. Ya. Seneng lihat. Nah, ini dia. Jangan senang di atas derita orang, ya. Jangan senang di atas derita orang. Wih, ada yang komen nih. Ya, pengikutnya si Patrick ini. Ya, Patrick Rasman itu, ya. Ini bilang apa tadi? Depresi. Sepertinya Anda nih depresi kalau lihat saya, ya ta? Nah, gini-gini, ya. Ya, siapa pengacara, mantan pengacara yang namanya mantan pengacara Bandar Narkoceng dulu, ya, si Elsa, ya, itu, ya, diundang di mana itu, sama di Karni, ya, Karni Ilyas, dibabat abis itu sama yang namanya Bapak Susno, ya, Mamang Susno, ya, jadi nggak bisa berkutik. Bukti gitu, batu, kayu itu yang dipergunakan oleh pelaku. Bukti. Apa yang jawabnya Elsa Sharif? Buktinya apa? Spermato. Ya kan? Elsa Sharif juga udah mulai bohong loh. Kenapa? Ya banyak saksi-saksi yang diundang ya di televisi swasta itu. Ya bahkan Pak RT itu bohong ya, katanya membuat kesaksian palsu, ya kan. Elsa Sharif bilang kalau dulu kasus 2016 lalu dia bilang terbuka. Tapi nyata-nyatanya saksi korban semua mengikuti itu, satu keluarga besar ngikuti, ya kan. Ternyata sidangnya tertutup. Pak RT pun ditanyakan bilang itu urusan polisi. Ya, bukan urusan saya. Kejam kali itu Pak RT Pasren. Ya kan? Nah, itu satu. Ya kan? Saksi. Ya, kedua, tim kuasa hukum dari tim Polda. Pengacara Pak Pasren ya. Itu mantan Polres ya. Cirebon ya, mantan Polres Cirebon ya kan, tapi dia pakai masker kan, nggak mau turun di mobil kan, ya kan. Mau sampai kapan Indonesia dibohongi, dibodoh-bodohi? Kalian membuat strategi menyelamatkan kawan-kawan. Halo, bapak-bapak pejabat, ya, bapak-bapak pejabat rakyat Indonesia, weh, ya, kau mantan dari Polres, apakah Polres, apa Polresnya itu ya, mantan Polres kalau nggak salah itu ya, menjadi pengacara Pak Pasren. Ada yang buta ya di rakyat Indonesia. Saya kecewa, kenapa? Ya, dia bilang mengarahkan tim dari Polda ya berikut dari yang namanya pengacara Pak Pasren ini. Bilang, Pak RT itu ya, bilang kalau ada beberapa bukti, katanya bekas sabetan seperti parut. Pak, yang namanya Peggy Setiawan dibawa ke penjara kemarin baik-baik aja, nggak ada bekas luka-luka, tahu-tahu ada bekas kepala, di kepalanya luka, di badannya juga luka, ya kan. Jangan dibohongi lah kami, Pak, ya kan, seperti itu kan. Jangan mengada-ngada. Makanya ini ada yang lucu, hukum di Indonesia ditahan dulu, diciduk dulu, orangnya dipenjarakan dulu, baru cari bukti, gitu kan. Ini kasus Tuan Takur ya, ini kepolisian tukang oknum ini ya, polisi ini ya, mereka ini ya, ini macam Tuan Takur aja, ya. Rakyat Indonesia ditangkap dulu, dijeblosin dulu, ditutup rapat, baru cari yang namanya bukti. Lucu nggak kira-kira? Lucu nggak sih kira-kira? Ya kan? Ya enggak? Lucu nggak kira-kira? Sekarang gini deh, kamu yang nonton, diciduk dulu anakmu, ya kan? Tutup rapat di sana, bilang cek apa kejujuran dan sebagainya macam, tes kejujuran dan segalanya. Alat apa itu? Cuman pakai alat tok sebagai bukti tes kejujuran. Kalau ditanya garuk kepala dan garuk tangan, ya kan? Cuman itu tok yang membuktikan, menguatkan agar Peggy Setiawan itu bisa dijadikan sebagai tersangka.
Ya kan? Itu toh. Nah, sekarang gini, ya anak Anda, kita ciduk dulu. Yang nggak tahu permasalahan apa-apa, kita ciduk dulu. Barang bukti, apa namanya, bukti-bukti lainnya nanti dulu. Tutup rapat dulu, hukum dulu dia. Di sana dilukain dulu, dibaret dulu, diparut dulu badannya. Ya ada luka-luka, dibungkam dulu mulutnya, ya kan. Itu dinyatakan barang bukti nantinya. Karena ada goretan luka. Nah sekarang gini, ya kalau goretan luka, ya Pak Polisi, kita ini bukan goblok gitu loh ya. Ya kalau goretan luka hanya dibuat barang bukti, ya bagaimana kalau luka itu sejak lahir, ya kan? Itu satu. Masuk logika enggak sih? Ya kalau pelaku sudah melakukan pemerkosaan, pembunuhan terhadap Pina. Nah Pina udah tidak berdaya, dia bisa luka. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masih bisa berontak nggak? Orang digilir segitu banyaknya orang, ya kan? Ya, Vinanya udah tidak berdaya, ya bisa melukai parut, bisa sempat ngambil apa-apa untuk melukai pelaku. Masuk logika nggak kira-kira? Itu kepolisian. Masuk logika nggak kira-kira? Ya kan? Ya kan? Masa logika nggak kira-kira menurut kalian? Ya. Nah, orang yang sudah tidak berdaya, diperkosa, sudah mati, bahkan masih dilanjutkan, bilang kalau dia bukti ada luka. Masih bisa, orang nyawa bisa berontak melawan mencakar orang. Masuk logika nggak kira-kira? Ini akal-akalan ya oknum polisi. Pengacara Pak Pasren aja, Pak RT Pasren aja itu mantan Polres Cirebon loh. Ya, mantan Polres Cirebon itu. Silakan cek kalau nggak percaya. Ya. Lah itu melawan orang segitu banyaknya hanya Mamang Susno Duajito. Yang lain mana? Yang lain mana? Yang lain mana? Segitu detailnya loh Mamang tuh ya bicara ngomong segitu detailnya sampai Elsa Syarif aja nggak bisa jawab, ya kan? Sampai yang namanya Elsa Syarif aja nggak bisa jawab. Sebanyak ini ya orang-orang pejabat ya cuman yang berteriak Mamang Susno Duaji doang, ya kan? Begitu kan? Seperti itu kan? Nah. Yang lebih lucu lagi, hukum di Indonesia ini tangkap dulu baru cari bukti. Lucu nggak? Orang itu memenjarakan seseorang itu kalau di undang-undang yang benar. Padahal mereka ini penegak hukum semua ya. Udah terbukti ininya, perbuatannya seperti dulu, terbalik ini kan, penjarakan dulu, disiksa dulu orangnya, dibuat seperti apa agar nanti akan membuat sandiwara lagi ya kan, agar memperkuat dia, dibaretinlah seperti luka parut segala macam ya kan. Ya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Peggy Setiawan di dalam. Ya, begitu. Akal-akalannya banyak sekali. Ya. Saya semakin kencang bicara, semakin nyaring suara saya, bagaikan suling, ya kan? Semakin kencang tiupannya, semakin nyaring melengking, begitu bro. Ya kenapa harus serak? Ya, kamu bisa nggak gantiin saya? Nggak bisa kan? Nah, begitu dong, ya. Kelicikan ini oknum-oknum polisi ini. Kamu mau bilang saya nggak serak? Coba dulu sini kamu, kalau mau saya bikin serak, ya. Mau dibikin serak kamu? Ya, suruh teriak ini tuh. Ya, suruh teriak tuh. Polisi, ya oknum polisi, di mana letak keadilan? Pak Pasren, udah tua bangka, tega kali kamu memfitnah banyak orang. Sampai mencapai hukuman seumur hidup. Teriakin gitu, cukup begitu aja. Nanti 10 juta saya transfer. Itu baru benar. Kalau kamu mau serak, ya. Mau kamu dibikin serak? Iya. Ya enggak. Saya nggak habis pikir ya. Keributan masalah hukum menuntut keadilan tentang kasusnya Vina ini ya. Perdebatan yang namanya